Halo, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada ya. Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk ikutin aktivitas aku panen-panen lagi ya teman-teman. Nah, kalau akhir pekan kayak gini biasanya tuh masaknya tuh siang, jadi ke kebun dulu buat ngurusin kebun. Nah, ini aku mau panen kangkung aku ya teman-teman. Ini padahal baru sekitar semingguan yang lalu aku panen dan alhamdulillah ini udah bisa aku panen lagi. Nah, aku saranin buat teman-teman kalau mau mulai untuk berkebun, tanam aja kangkung karena kangkung itu kita tanamnya sekali bisa panen berkali-kali. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini nggak kerasa panen kangkung aja udah dapet satu keranjang penuh. Nah, ini aku mau lanjut panen terong hijau aku. Biasanya aku tuh tanam terong yang warnanya ungu. Baru kali ini aku tanam terong yang warnanya hijau dan alhamdulillah teman-teman ini juga tanamnya mudah, nggak banyak butuh banyak perawatan dan juga buahnya lebat-lebat ya teman-teman. Ini terongnya udah gemoy-gemoy banget. Aku ambil 2 biji untuk stok sayuran di kulkas. Nah, ini tomat aku. Sepertinya kalau tomat ini panenan terakhir karena tanamannya udah tua. Gak lupa aku mau ambil cabai-cabai aku juga ya teman-teman. Ini walaupun buahnya nggak banyak tapi alhamdulillah cukup. Nah, ini teman-teman hasil panen kita hari ini. Alhamdulillah teman-teman, satu keranjang penuh udah keisi semua. Nah, ini udah agak siang, aku udah mulai dijemput sama anak aku yang kecil. Karena tuh sekarang si kecil tuh kalau aku tinggal ke kebun tuh sukanya protes, dia maunya mamahnya main sama dia aja. Nah, ini dia main-mainin di dapur, diangkat-angkat, kuat juga ternyata dia ngangkatin sekeranjang penuh kayak gini. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini aku mau mindah kembang kol aku yang udah besar-besar. Ini aku semai satu persatu, mau aku pindah ke media tanam yang lebih besar supaya dia bisa berkembang lebih cepat. Nah, ini aku pertama-tama mau bikin tempatnya dulu. Ini aku gali satu persatu ya teman-teman. Nah, kalau pakai pot kayak tadi tuh mindahnya lebih gampang, jadi akar-akarnya semuanya keangkat dan juga bisa langsung kita pindah ke sini. Nah, kalau kita pindahnya itu dari masih kecil-kecil gitu takutnya nanti dia mati ya teman-teman. Nah, ini di sampingnya juga banyak juga semayan yang kecil-kecil. Jangan lupa dikasih nama ya teman-teman karena bibit dari sayuran itu kalau masih kecil-kecil bentuknya sama semua. Alhamdulillah teman-teman, berkebun dan juga panen-panen kita udah selesai. Nah, selanjutnya aktivitas aku kalau akhir pekan biasanya sama ya teman-teman dengan video yang lalu. Aku biasanya mencoba resep-resep yang baru. Nah, anak aku yang kecil kebetulan lagi suka banget sama Oreo. Nah, ini aku mau bikin bolu Oreo. Dan bolu Oreo ini, bolu susu Oreo ini aku mau hancurin dulu Oreonya. Ini sekitar 12 keping Oreo. Nah, ini teman-teman bisa hancurin pakai chopper atau pakai dipukul-pukul gitu juga bisa, atau pakai blender kalau misalnya nggak ada chopper. Kita sisihkan dulu Oreonya. Lanjut aku mau mixer, ada 4 butir telur, gula pasir dan juga SP. Kita kocok sampai kental berjejak, warnanya menjadi sedikit pucat. Untuk keterangan resepnya nanti aku tulis di caption video ini ya teman-teman. Nah, lanjut ini kita kocok sekitar 10-15 menit. Kalau udah kental berjejak seperti ini, kita masukkan tepung dan juga susu cair secara bergantian. Nah, masukinnya jangan langsung ya teman-teman, kita masukinnya bertahap, sedikit demi sedikit dan juga bergantian. Oh iya, kalau teman-teman kalau di weekend gitu pas libur biasanya nyobain apa menu, ada kue atau masakan? Coba komen-komen ya teman-teman. Nah, ini udah semuanya kita masukin. Berikutnya Oreonya. Kalau masukin Oreonya nggak perlu pakai mixer ya teman-teman, kita pakai spatula aja. Campurkan sampai merata, kemudian tuang ke loyang yang udah kita alasin pakai mentega dan juga kita taburkan dengan tepung terigu. Jangan lupa dihentak-hentakan supaya nggak ada udara yang terperangkap ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita oven dengan suhu 180 derajat dengan api atas bawah selama 30 menit. Nah, alhamdulillah ini kuenya udah mateng ya teman-teman. Langsung kita keluarkan dari oven, kita hentak-hentakkan dulu.
Nah ini ya teman-teman, matang merata dan ini warnanya udah cantik banget. Kita tunggu dulu sampai kuenya agak dingin ya teman-teman. Kalau udah dingin mau aku hias di atasnya, ini aku oleskan buttercream. Kalau teman-teman gak ada buttercream boleh pakai mentega aja. Lalu taburkan sisa Oreo yang tadi kita haluskan dan tambahkan juga parutan keju. Gimana teman-teman? Kelihatannya udah enak dan mantep banget kan? Coba ya teman-teman, kalau ada waktu boleh cobain salah satu menu kue yang satu ini. Alhamdulillah ya teman-teman, cobain resep kue barunya udah selesai. Nah ini kita mau lanjut jalan-jalan. Ini sebenarnya keesokan harinya ini aku jalan ke kota Salatiga. Kebetulan ini tempatnya agak jauh dari tempat aku tinggal, kira-kira menempuh perjalanan sekitar 1 jam melalui tol. Kemarin-kemarin masih lihat-lihat di Instagram, kayaknya tempatnya bagus. Nah ini kita sempetin buat mampir ke sini. Begitu kita masuk, kita disambut sama hamparan sawah yang luas banget. Anak-anak pastinya seneng banget ya teman-teman. Ya ini dia udah jalan-jalan mengitari tempat. Jadi di sini itu adalah tempat makan sekaligus tempat mini rekreasi keluarga gitu. Di sini ada juga tempat untuk bermainnya, playgroundnya. Ini anak-anak aku seneng banget lagi bawain ban buat main perusutan di sini. Nah ini mereka cobain perusutan. Tempatnya sih nggak terlalu tinggi ini perusutannya. Jadi insya Allah anak-anak kalau main di sini aman ya teman-teman. Nah ini si kecil yang awalnya takut-takut mau perusutan, sekarang udah beberapa kalinya naik turun tuh jadinya malah ketagihan sendiri. Nah teman-teman bisa lihat pemandangan di sini itu cantik banget karena kita di hamparan sawah ya. Jadi lumayan menyejukkan mata, apalagi kalau tinggal di perkotaan. Di sini tuh udah seneng banget lihat ijo-ijo begini. Nah ini selain di sini tuh ada tempat makan dan juga ada mini zoo. Tapi untuk mini zoo-nya belum jadi, masih tahap pembangun. Jadi untuk hewan-hewan yang ada di sini juga belum banyak ya teman-teman. Nah lanjut, mau aku review dulu tempat makannya. Jadi di Dolan Sawah ini menyediakan makanan-makanan Jawa gitu, khususnya makanan rumahan yang tentunya anak-anak kecil maupun dewasa juga bisa menikmatinya ya teman-teman. Ini menunya banyak banget. Ini aku videoin ya teman-teman. Ini jadi teman-teman bisa ada gambaran kalau misalnya nanti main ke sini. Ini dessertnya juga lengkap banget. Ada juga alat pemanasnya. Jadi di sini sistem makannya itu self service. Jadi kita ambil sendiri lalu kita bayar di kasir. Yang paling aku suka di sini tuh gorengan-gorengannya ya teman-teman. Walaupun gorengannya udah digoreng gitu, ditaruh di tempat pemanas gitu, jadi kita kalau mau ambil gorengannya tuh tetap hangat. Nah ini teman-teman bisa cobain. Nah untuk range harganya juga sebenarnya terjangkau. Nah ini khusus untuk sup-supnya juga ditaruh di tempat alat pemanas gitu, jadi juga tetap hangat. Nah kalau untuk minumannya juga kita ambil sendiri seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk sosis bakar-bakaran gitu nanti kita bakarnya di luar. Menurut aku tempat ini salah satu tempat yang recommended untuk teman-teman kunjungi kalau nanti melewati kota Salatiga. Sekian ya teman-teman video aku kali ini mengisi aktivitas liburanku. Semoga video ini membawa manfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum.